Hanya dengan Rp10.000, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat membantu membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini sangatlah berat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun dengan partisipasi Bapak Ibu dalam membangun 100 sekolah hanya dengan Rp10.000, maka Bapak Ibu dapat mewujudkan anak Indonesia yang cerdas. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini. Atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma,
pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. We come to worship you, God. We come to your presence. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu dan menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang ajaib dan mulia. Katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Serukan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yeah, ajaib perkasa. Oh, amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, ya Rabbana. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa, penuh dengan kuasa dan kemuliaan dari dulu, sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua kita yang mengalami kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami suka untuk memuji nama-Mu Tuhan. Segenap hati dan jiwa kami bagi-Mu Yesus. Yeah. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Oh, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah. Amin. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi
sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yeah. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Siapa Dia? Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku berkabeh walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Serukan haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekalipun gunung-gunung beranjak, Engkau tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Hanya kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan sama-sama dan mari kita bangkit berdiri semua.
seperti seorang pun juga, seperti seorang pun juga, seperti Yesus. Tak seorang pun juga yang seperti Kau. Tiada yang sama, tiada yang sebanding denganmu Tuhan, Allah yang besar, penuh kemuliaan, penuh kuasa, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan yang memerintah dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan. Bawa kami dalam pengenalan yang lebih dalam Tuhan. Berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya. Di dalam setiap momen di dalam kehidupan kami. Biarlah itu membawa pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Sehingga kami diubahkan serupa seperti Kristus. Itu sebabnya kami memutuskan di dalam segala situasi dan keadaan. Kami mau tetap sembah-Mu di dalam roh dan dalam kebenaran. Karena Kau telah men-set up setiap kami sejak kami percaya kepada-Mu Yesus Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, ada identitas yang benar yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari saat ini Tuhan bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Paulus yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Oke, saya mau cerita dulu sedikit buat saudara bahwa kita kalau nonton film itu kita harus dapetin benang merahnya, film. Kalau kita nggak dapet benang merahnya, kita nggak akan ngerti film itu dibuat untuk apa. Kita nggak akan ngerti maksud dan tujuan sang sutradara. Kita nggak akan ngerti. Karena apa? Kita miss, kita kehilangan benang merahnya. Nah, ternyata Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya, ternyata persis sama dengan film. Alkitab kita itu punya benang merah, persis kayak film. Kita harus dapetin benang merahnya. Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Kalau enggak, kita akan goreng-goreng ayat sembarangan, kita akan comot-comot ayat sembarangan semau kita, dan kita akan menggunakan ayat-ayat di luar konteks.
Karena kita nggak dapetin benang merahnya. Akhirnya kita nggak ngerti kenapa firman Tuhan ini dicatat. Oke? Nah, ternyata benang merah daripada Alkitab saudara dan saya terbagi menjadi 4 narasi Alkitab kita. Yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti saudara dan saya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke? Jadi ini adalah benang merah daripada Alkitabnya saudara dan saya. Sekali lagi gunanya kita tahu ini adalah supaya kita nggak comot-comot ayat sembarangan. Kita tidak mempergunakan ayat di luar konteks. Kita sekali lagi harus mengerti benang merah daripada Alkitab kita. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak GMCC untuk kita kembali sebentar ke proses penciptaan. Ya, kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, Alkitab catat begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya percaya semua saudara sudah pada tahu bahwa di tatanan masyarakat kita, ada isu, ada prinsip yang namanya hukum sebab akibat. Dan itu sampai hari ini. Dan hukum sebab akibat itu nggak bisa di take down salah satu. Nggak bisa dihilangkan salah satu. Dan hukum sebab akibat selalu muncul sebagai satu paket. Dan hukum sebab akibat nggak bisa ditukar tempatnya. Setuju dengan saya? Ya, yang sebab ya sebab, akibat ya akibat. Nggak bisa ditukar-tukar sembarangan. Nah, ternyata dari proses penciptaan, surga sudah memberikan prinsip sebab akibat untuk saudara dan saya. Sebabnya jelas sekali Alkitab catat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Ini sebab. Yang berakibat kita akan punya kuasa. Oke? Nah, kata kuasa di ayat ini bukan seperti superhero, bukan. Bukan berarti saudara jadi Superman atau saudara masuk Justice League atau Avengers ya. Karena Avengers cuma saya dengan Pastor Paulus. Untuk saudara yang ngerti ya. Bukan begitu maksud kata kuasa di ayat ini, bukan seperti itu. Tapi kata kuasa di ayat ini punya pengertian pengelolaan atau bahasa lain yang muncul adalah influence. Nah, sekali lagi ini adalah sebab akibat yang menjadi satu paket. Gak bisa di take down salah satu, gak bisa ditukar-tukar tempatnya. Nah, yang menyedihkan begini sekarang. Banyak banget orang Kristen hari ini yang mereka kejar influence-nya. Yang mereka kejar spotlight-nya, yang mereka kejar panggungnya, yang mereka kejar kedudukannya, posisinya, tapi mereka lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Ini mesti dikejar. Karena ini sebabnya. Nanti berakibat itu otomatis. Akibat itu otomatis. Nah, yang mesti dikejar adalah keserupaan dengan Kristus dulu. Nah, sekali lagi sayangnya banyak banget orang Kristen cuma ngejar kedudukan, cuma ngejar posisi. Dan let me tell you, orang Kristen yang punya influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Betul apa betul? Keserupaan dengan Kristus tanpa ada dampaknya, kita cuma jadi kumpulan-kumpulan yang eksklusif. Gak ada dampaknya, gak ada gunanya akhirnya. Oke? Jadi ini adalah hukum sebab akibat yang gak bisa ditukar-tukar tempatnya, dan ini muncul sebagai satu paket. Hukum sebab akibat. Sebabnya kita serupa dengan Kristus, berakibat saudara dan saya jadi influencer. Susah amennya. Karena apa? Kita punya pikiran influencer, followernya banyak. Itu framing hari ini kan? Enggak, Tuhan sudah mendesain saudara dan saya, kita semua influencer. Kita bisa mempengaruhi satu orang aja, kita udah influencer.
Gak perlu nunggu-nunggu bahwa follower saya mesti banyak, red card saya mesti mahal. Gak begitu. Kita sudah di built in di dalam, kita nih influencer. Oke? Nah ini ayat 26, sekarang kita lompat ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ternyata Adam dan Hawa diberkati saat mereka nggak tahu gereja itu apa. Betul apa betul? Sudah diberkati. Mereka nggak tahu pelayanan itu apa. Mereka nggak tahu yayasan anak junior itu apa. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu perpuluhan. Mereka nggak tahu mission trip. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sudah diberkati sama Tuhan. Jadi ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Orang Kristen hari ini berkat digoreng-goreng. Ditukar posisinya jadi akibat. Dan ini adalah nasihat turun-temurun yang kita dengar. Ke gereja, nanti diberkati sama Tuhan. Hah? Makanya banyak orang Kristen di GMCC nggak ada. Banyak orang Kristen, mereka ke gereja, motif mereka jelek, mau ngejar berkat. Akhirnya gereja berubah jadi Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi, pohon. Tapi motif orang-orangnya sama, mau mengejar keuntungan jasmani. Karena apa? Paradigma mereka, berkat itu akibat. Enggak, berkat itu sebab, bukan akibat. Percayalah bahwa saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Kita bisa bangun tadi pagi, itu berkat Tuhan. Kita bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Kita bisa lewatin 3 tahun pandemi, masih ada nafas di hidung, gak pakai ventilator, itu berkat Tuhan loh. Jadi berkat Tuhan bukan materi dan uang. Hilang amennya. Matre ketahuan. Berkat Tuhan bukan uang. Hilang lagi amennya. Amennya kepaksa. Uang itu alat tukar, yang ciptain bukan Tuhan. Yang ciptain manusia. Uang. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Matius 6, Yesus bandingin dirinya sekali-kalinya sama uang. Bukan sama mobil mewah, bukan sama pria ganteng, bukan. Dia bandingin dirinya cuma sama uang. Gak ada hamba yang bisa berbakti sama 2 tuan, kata Yesus. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Nah, kita orang Kristen seringkali yang kita buat adalah salah penempatan. Orang Kristen. Kita tempatkan uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Kok belaga lupa? Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Gitu kan orang Kristen? Ini positioning yang salah. Penempatan yang benar seharusnya adalah Yesus itu jadi tuan, uangnya jadi hamba. Karena uang dia adalah tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Uang itu good supporter. Tapi jangan pernah angkat uang jadi tuan. Nah sekali lagi, berkat Tuhan itu bukan uang. Mulai amin 3 orang lah ya. Minta sama Yesus yang Yesus punya. Karena Yesus gak punya uang. Roaming berat. Yesus gak punya uang. Minta sama Yesus apa yang Yesus punya. Apa yang Yesus punya? Sukacita, damai sejahtera. Minta sama Yesus. Pernah ketemu orang uangnya banyak tapi nggak ada damainya? Banyak ya. Apalagi yang Yesus punya? Hikmat, marifat, itu dia punya. Minta sama dia. Apalagi kesehatan, kesembuhan, itu punya Yesus. Saya udah banyak ketemu orang, banyak duitnya tapi uangnya nggak berlaku di rumah sakit. Sakitnya udah nggak bisa sembuh.
Udah nggak berlaku. Apalagi yang Yesus punya? Emas. Yesus tuh nggak punya duit, punyanya emas. Makanya minta sama Yesus. Oh, matre memang ya. Kita mesti sering ngopi kayaknya ya. Sadar saudara bahwa saudara dan saya sudah diberkati sama surga. Yang akan berakibat sama ayat 28, kata influence, pengelolaan muncul lagi. Tapi lebih detail, kita akan beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, berkuasa, dan seterusnya. Oke? Nah sekarang, saya akan kasih lihat GMCC, saudara-saudara semua, satu kitab sesudah kejadian 1. Yuk buka sama-sama, Keluaran 1 ayat yang ke-7. Keluaran 1 ayat yang ke-7, kitab Keluaran 1 itu judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oke? Nah saudara, kalau saudara baca baik-baik Keluaran 1 ayat 7, nadanya itu mirip sekali sama kejadian 1 ayat 28. Betul apa betul? Beranak cucu, ya bertambah banyak, berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi sadarkah saudara di Keluaran 1 ayat 7 ada yang hilang? Apa yang hilang? Influence-nya orang Israel hilang. Menaklukkan hilang. Berkuasa hilang. Hilang semua. Di Keluaran 1 ayat 7. Mereka cuma tambah banyak. Bahkan dibilang sama kitab Keluaran, mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi influence mereka hilang. And you know what? Ini adalah modusnya iblis dari dulu sampai hari ini. Iblis nggak apa-apa, lihat kita makin banyak. Iblis nggak apa-apa, makin banyak duitnya. Nggak apa-apa iblis. Makin banyak cabang, nggak apa-apa. Makin banyak karyawan, nggak apa-apa. Kalau gereja makin banyak jemaat, iblis nggak apa-apa. Tapi yang iblis selalu mau matikan adalah influence-nya kita. Pengaruhnya kita, mau dimatikan sama iblis. Dengan apa? Membuat kita tidak percaya diri. Judul perikopnya masih ingat? Ditindas pikiran kita, dijajah pikiran kita. Itu iblis. Kita semua mesti tahu bahwa iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjanya ada 2, 3, makanya kita lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjanya iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Itu kerjanya iblis. Gak punya kerjaan lain dia. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara, lo kan cerai, lo kan selingkuh dari suamimu, lo kan selingkuh dari istri lo, lo kan nonton pornografi. Pernah dengar kalimat-kalimat gitu? Wih, rohani semua ya saudara. Wih, panas. Wow, saya sering loh dengar kalimat gitu. Lo gak pantas, pelayanan, ngaca. Lo nyanyi lagu gereja, gak pantas. Lo nyanyi lagunya Ed Sheeran aja. Lo gak pantas nyanyi lagu rohani. Gak pantas. Bayangin, dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Dibombardir pikiran kita. Lo gak pantas, lo gak layak. Makanya waktu Pak Gembala saudara ngajakin pelayanan, kita ngomongnya gini, saya nanti dulu deh, istri saya aja dulu. Saya gak bener-bener amat. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Siapa tuh? Saya nggak benar-benar amat. Waktu kita declare saya belum benar, neraka tepuk tangan. Karena inilah maunya iblis. Iblis nggak pengen lihat saudara dan saya punya progres, nggak pengen iblis. Dia mau matiin semua influence kita dengan membuat kita tidak pede, tidak percaya diri. Mosok sih saya? Nggak mungkin lah saya. Iblis. Nah, waktu kita nggak percaya diri, planet bumi ini tempat kita hidup, ada dunia barat sama dunia timur kan? Dunia barat punya cara untuk membuat orang percaya diri, self-nya naik. Dunia barat punya cara, namanya adalah self kita digelembungkan.
Lewat apa? Seminar-seminar motivasi. Dunia Barat punya cara. Pembicaranya motivator-motivator. Oke, pernah lihat acara-acara itu? Banyak yell-yellnya. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Banyak banget. Ya, 1, 2, 3, lompat bareng semuanya. Bukan dari gedung ke bawah ya, bukan ya. Di tempat seminar. Nah, survei resmi membuktikan 15 tahun belakangan, orang-orang kalau ikut seminar motivasi, mereka termotivasi saat lagi acara doang. Acara doang. Ya, saat lagi acara, gue gak mau males lagi besok. Gue besok mau bangun lebih pagi, gue besok mau kerja lebih rajin. Mereka termotivasi saat lagi ada acara. Tapi waktu acaranya selesai, udah tidak ada sound system, tidak ada lagi motivatornya. Mereka nggak semangat lagi. Ya, mereka mulai 1, 2, 3, no, no, no. Bukan yes, yes, yes lagi. Dan waktu mereka sudah menjadi malas, bulan depan harus ikut lagi seminar motivasi. Ini caranya dunia barat. Caranya dunia timur, untuk menaikkan kepercayaan diri, yang pertama, matiin dulu self-nya. Diri ini mesti dimatiin. Dunia timur punya cara. Saya punya grup WhatsApp, salah satunya adalah grup bela diri. Awal tahun ini saya dikirimin video orang Indonesia bertapa di China. Untuk apa? Dia mau naikkan kepedeannya, kepercayaan dirinya. Nah, caranya adalah dimatiin dulu. Gimana bertapanya? Dia bertapa di depan ular kobra. Dan pertapaan dibilang berhasil kalau dia bisa matiin dirinya dan akhirnya ular kobranya tidak nyerang dia. Wih, saya dikasih lihat videonya loh. Minggu-minggu pertama kalau ada nyamuk, dia begitu kan, diserang langsung sama ular kobranya. Karena ular kobra lihat ada objek bergerak. Dia pegel, begini-begini, diserang sama ular kobranya. Waktu masuk di bulan ketiga, dua-duanya tatap-tatapan. Manusia sama kobra. Dia berhasil mematikan self-nya. Dan waktu self-nya mati, nenek moyang datang, roh ini datang, roh itu datang, dan lain sebagainya. Untuk naikin kepedean, matiin dulu. Dunia timur. India jangan tanya, karena saya setengah India saya tahu. India itu klenik-klenik masuk ke goa itu udah banyak banget. Masuk rambutnya pendek, keluar udah gondrong. Banyak banget. Untuk apa? Menaikkan PD mereka. Nah, saya mau bertanya sama saudara. Apa sih yang Alkitab catat? Supaya kita naik percaya diri kita. Alkitab catat begini. Kalau mau ikut Yesus, sangkal dirimu. Bukan digelembungin, bukan dimatiin. Tapi disangkal dirinya. Kata menyangkal punya pengertian mengganti suasana hati, mengganti suasana pikiran dengan hal yang lain. Kata menyangkal. Nah, kita orang Kristen menyangkal itu harus mengganti suasana hati, suasana pikiran yang lagi kalut dengan firman Tuhan. Lumayan yang amin 2 loh. Itu menyangkal diri seperti itu. Menyangkal diri, karena begini, tergoda itu normal. Saudara pernah tergoda? Saudara emang rohani semua loh. Wih, amazing. Malam-malam tergoda sama Indomie 2 pakai telur, pakai rawit. Pernah? Oh pernah ya, oke. Berarti pernah dong tergoda. Buka Facebook, tiba-tiba ada foto mantan. Ih, ganteng banget. Beda sama monster di rumah. Tergoda tuh normal. Makanya Tuhan ngomong gini sama Kain di Kejadian 4. Kain, hati-hati Tuhan bilang. Dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang dikuasai sama dosa. Tuhan ngerti manusia bisa tergoda. Ya, Rasul Paulus ngomong gini, kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Dan kalau marah, batasnya sunset. Betul? Jadi orang Eropa kalau marah lebih lama daripada orang Gajah Mada ya. Karena mereka sunsetnya jam 9:30 malam. Kalau kita diemin, marahnya sampai sunrise.
tanpa kita sadari kita lagi bangun landasan roh amarah mendarat di kepala kita. Seringkali orang Kristen kalau jatuh dalam dosa, kita salahin iblis 100%. Saudara mesti tahu, iblis tersinggung loh digituin. Enak aja, iblis akan gitu. Sesama setan dilarang saling mendahului. Loh kalau setan lebih setan dari gue kok gitu. Iblis tersinggung digituin. Kita jatuh dalam dosa karena kita kerjasama sama iblis. Kita bangun landasan. Kita diemin marahnya 2 hari kemudian. Kita diemin. Temennya mendarat. Ya, roh balas dendam namanya. Kita diemin sampai minggu depan, roh kepahitan mendarat. Akhirnya kita nggak cuma bangun landasan, kita bangun terminal 1, 2, dan 3. Jadi airportnya kuasa gelap kepala kita. Kita lihat foto mantan, tergoda. Kita bangun landasan roh perselingkuhan mendarat. Seharusnya waktu kita tergoda, yang kita harus praktekkan adalah menyangkal diri. Hah? Jangan biarkan iblis yang mendarat, tapi ayat firman yang mendarat. Lumayan yang amin mulai banyak loh. Hah? Firman Tuhan yang mendarat. Ini harus jadi peluru nih. Nah semakin kita tahu kita disayang sama Tuhan Yesus, semakin kita naik percaya dirinya. Karena Tuhan Yesus itu di pikirannya dan di hatinya saudara dan saya itu nomor 1. Makanya dia mau datang dan mati buat kita semua. Kita nomor 1. Semakin kita loading gini-ginian, bukan intimidasi iblis. Percaya diri kita akan naik. Sekarang saya akan kasih lihat versinya Rasul Paulus. Yuk lihat sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Judul perikopnya itu semuanya adalah kasih karunia. It's all by His grace. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau ini maksudnya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Jadi Paulus catat ini buat gereja Efesus, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Perhatikan kata pekerjaan baik ya saudara. Kita nih orang Indonesia kalau baca ayat ini sampai di kata pekerjaan baik. Kita mikirnya pekerjaan baik tuh nganterin orang pulang, neraktir orang, buka rumah kita buat cool. Kita pikir pekerjaan baik itu seperti itu karena memang bahasa Inggrisnya good works. Nah, tapi kalau saudara pelajari dari bahasa Yunaninya, pekerjaan baik di ayat ini, bahasa Yunaninya adalah ergon agathos. Ergon agathos. Bahasa Inggrisnya, our skill with profit. Wah, dengar profit bangun semua nih. Bahasa Indonesianya, kekuatan kita yang menghasilkan. Wih, jauh banget loh sama pekerjaan baik. Ya, makanya saudara kalau baca Alkitab bahasa Indonesia tolong cross check. Saya udah katakan ini di mana-mana. Bukan Alkitabnya yang salah, bukan firman Tuhan yang salah, terjemahannya yang seringkali salah. Cross check. Ya, makanya iPhone tuh pinter banget, sorry ya yang Android. Alkitab langsung ada convertnya ke KJV. Ya, di Android juga ada kok, ya. Saya cuma mau ini aja, ya. Ada juga kok. Di Android ada, di Apple juga ada. Alkitab bahasa Indonesia selalu terjemahannya ke King James Version. Cross check baik-baik. Cross check ke terjemahan yang lain. Bahasa Indonesia banyak kelemahannya. Salah satu kelemahan bahasa Indonesia kita lagi kerjain sekarang, kita bilangnya dulu. Sadar? Gak ada yang sadar. Makanya orang Inggris, orang Amerika suka ngebully kita. Wah, your language lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Kita bingung belajarnya. Mereka gituin kita loh. Tadi jam 11 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang. Makan dulu, mandi dulu, ngantor dulu. Semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Baru ngeh ya? Saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Ini salah satu kelemahan bahasa Indonesia, masih banyak lagi.
Makanya dicek. Nah, ternyata Rasul Paulus mencatat ya bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan ergon kita dari sebelumnya dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kekuatan yang menghasilkan. Makanya jadi orang Kristen hiduplah di zona kekuatan, bukan di zona kenyamanan. Semua tokoh di Alkitab dipindahin sama surga dari zona nyaman ke zona kekuatan. Yang paling gak enak itu Yusuf. Yusuf itu salah didik. Semua kakak-kakaknya bajunya ITC, Yusuf doang yang mau Taman Anggrek. Salah didik banget. Bapaknya pilih kasih. Tapi surga mindahin anak muda ini dari zona nyaman ke zona kekuatan. Waktu lagi dipindahin, enak atau gak enak? Ngeri ceritanya. Makanya kalau saudara lagi lewatin hal yang gak enak, percaya aja, saudara lagi dipindahin ke zona kekuatan. Surga nggak mendesain kita ada di zona nyaman, enggak. Kekuatan yang menghasilkan, bukan uang aja, menghasilkan kesaksian, menghasilkan pengalaman, dan lain sebagainya. Ergon agathos, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita semua hidup di dalamnya. Wih, ini salah satu saudara dan saya menghidupi kasih karunia. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu, ini bukan di JMCC ya. Dia kalau ke gereja, nggak ada yang pernah ajak ngomong. Nggak pernah ada yang nanya nomor teleponnya berapa. Nggak pernah ada yang nanya dia tinggal di mana, alamatnya. Nggak ada yang pernah. Tapi waktu ibu ini bikin bakpao, semua orang mau tahu nomor teleponnya. Semua orang mau tahu dia tinggal di mana buat delivery. Dan semua orang mau ngomong sama dia. Waktu ketemu, ih tante, itu bakpao yang isinya kacang tanah. Saya kalau makan, saya lihat malaikat naik turun tante. Enak banget. Ternyata bakpao itu adalah ergon agathosnya ibu itu. Ternyata bakpao itu adalah tongkat pengaruhnya ibu itu. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jangan pikir bakpao itu gak rohani loh. Bakpao itu rohani. Pekerjaan kita itu rohani semuanya. Itu Tuhan yang persiapkan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah sekarang beda kan. Sekarang tiba-tiba kayaknya konsumen perlu sama produsen. Hah? Seharusnya kan produsen yang perlu sama konsumen kan. Produsen merek-merek. Nah kita hari ini kebalik, kita naikin citra diri kita lewat merek-merek yang kita pakai. Kita kayaknya perlu sama produsen. Kita naikin gambar diri kita lewat merek-merek yang kita pakai. Bukan lewat ergon. Salah alamat kita loh. GMCC nggak ada gini-ginian. GMBB adanya. Kalau nggak merek, kalau nggak brand, jadi kita naikin kepercayaan diri kita lewat brand. Enggak, justru yang butuh kita, brand-brand itu yang butuh kita. Hari ini kebalik, kita yang perlu mereka. Untuk naikin citra diri. Wrong move. Salah alamat. Kita akan diikutin sama banyak hal kalau ergon kita tajam. Setuju? Hah? Lihat semua, pemain bola, pemain musik yang ergonnya tajam, uang ngikutin mereka. Endorsement ikutin mereka. Semua ngikutin mereka. Merek-merek ngikutin mereka. Kita berharga, kita mahal karena kita ditebus pakai darah yang mahal. Yaitu darah Tuhan Yesus kita. Bukan karena merek-merek. Makanya saya jatuh cinta sama gembala saudara. Karena dia sederhana banget. Dicium jauh langsung. Ya. Nah, saya harus lanjut. Ergon kita, kalau kita udah ketemu. Ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Mesti divalidasi sama teman-teman baik.
Ya, jangan kepedean sendiri. Jangan sendirian. Ingat tadi kita bahas, pengaruh tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Ya kan? Jadi ergon kita tuh mesti dilindungi sama teman-teman kita, mesti diakui, divalidasi. Bakpao lo enak loh, bikin gih, jualan gih. Lo ternyata kalau masak, nih udah 10 menu lebih nih, enak semua. Buka gih restoran, mesti digituin sama teman-teman baik. Itu ergon kita akan makin tajam. Kayaknya lo kalau ngarang lagu, kayaknya bagus deh lagu lo. Rekaman gih, jualan di pasar digital. Harus begitu, saling support. Makanya gereja ini diberkati, karena gereja saudara punya kul. Nah kalau ada kul, ikut. Hilang amennya. Kok kepaksa gitu amennya? Amin. Yuk Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam apa saudara? Ergon agatos muncul lagi. Ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Makanya gaya hidup cool itu mesti jadi gaya hidup. Jangan cool itu cuma acara hari Minggu dipindahin ke rumah. Don't do that. Jadiin geng gitu cool saudara. Saya dari SMA, saya punya geng berenam, termasuk saya. Kita dulu kalau pulang sekolah, kita beli 2 nasi bungkus dan 3 teh botol. Sendoknya 1, sedotannya 1. Makannya berganti-gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi. Teh botol juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi. Saudara bisa bayangin gak berapa jigong yang ngumpul di situ? Tapi saudara mesti tahu, kita berenam, 1 sedih, 5 ikut sedih. Kita geng. Pernah punya geng di SMA? Pernah SMA? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Geng SMA tuh gak terlupakan biasanya. Karena di geng SMP terlalu kecil soalnya. Geng SMA tuh yang mulai curi-curi kunci mobil papa gitu kan. Itu geng SMA. Oh gak pernah juga ya? Oke. Anyway, kita geng, 1 sedih, 5 sedih, 1 seneng, 5 ikut seneng. Dan saudara mesti tahu, sampai hari ini kita masih main bareng. 30 tahunan lebih kita masih main bareng. Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya nggak tahu nggak apa-apa kan. 30 tahunan nggak tahu terus. Berantem kita, berantem. Beda pendapat, beda pendapat. Beda pilpres, beda jauh. Tapi kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik. Saya suka heran, kok nggak ada di gereja kayak gini. Gereja kita maunya baik-baik semuanya. Atau belagak baik. Kita kalau ngumpul gini, kumpulan besar, kita akan lihat muka malaikat dan bahasa malaikat semua yang kita dengar kan. Shalom, woi, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Semuanya bahasa malaikat. Tapi kalau udah kumpulan kecil, disitulah kita lihat aslinya seseorang. Ya, baperan, tersinggungan, minjem duit gak balikin, di situ. Di situ sebenarnya kita latihan mendorong, saling mendorong dalam kasih. Makanya kalau ada konflik, jangan pergi. Kita seringkali ada konflik, cabut. Konflik sama gembala, cabut. Gereja baru, konflik sama WL, cabut. Gereja baru, konflik sama tukang parkir, cabut. Akhirnya yang kita pentingin cuman ego kita. Itu yang kita pentingin. Masih ingat kata bijak dari kitab Amsal? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ergon kita kalau mau tajam, berkomunitaslah. Jangan sendiri-sendiri. Gabung di kul. Ada konflik, selesaikan dengan kasih. Lama-lama itu kul jadi gengnya saudara. Dan geng kalau mengumpul, semua looking forward. Betul kan? Nggak ada tuh
Kalau bisa meeting lain digeser demi ketemu geng. Ada yang gangster juga sama kayak gue. Ya. Saya udah terlalu sering ngelihat soalnya. Kalau acara cell group diumumin tanggal sekian kita ketemu ya, semua datang terpaksa atau dipaksa. Datang cuman karena tuan rumah udah masakin lo nggak enak, datang yuk. Nggak looking forward, nggak ketemu geng soalnya. Geng itu satu jatuh, semua berhenti, diangkat yang jatuh. Itu geng. Dilindungin sama gengnya. Satu seneng, yang lain ikut seneng, itu geng. Gereja belum sampai situ kan, GMCC doang yang udah sampai situ. Saudara si top, saudara. Saudara lebih senang cerita musik atau cerita olahraga? Oke, saya ceritain cerita musik aja ya. Boleh multimedia ditayangin? Foto pertama? Nah, ini geng SMA saya. Bukan. Saudara terlalu percaya kalau pendeta yang ngomong ya. Ini adalah sebuah band dari Inggris. Mereka dari kota Sheffield. Namanya Def Leppard. Mereka dibentuk tahun 78. Tahun 80 mereka keluarin album pertama. Penjualan biasa aja. Tahun 81 mereka keluarin album kedua, penjualan juga biasa aja. Tahun 83 mereka keluarin album ketiga, meledak tiba-tiba. Mereka punya lagu hit judulnya Photograph tahun 83. Dan mereka jadi milioner muda. Karena tawaran manggung itu dari seluruh dunia, world tour mereka udah jatuhnya. Oke? Dan jadwal manggung masuk banyak banget. Tiba-tiba waktu mereka udah terkenal nih, tahun 83 ke tahun 84, pergantian tahun. Drummernya, kedua dari kiri, namanya Rick Allen, lagi nyetir mobil. Tiba-tiba kecelakaan. Dan kecelakaan ini bukan kecelakaan yang biasa, kecelakaan hebat. Seat belt di dalam mobil menarik tangan kirinya sampai putus. Boleh ditayangin? Nah ini, kecelakaannya sampai kayak gini. Dan kecelakaannya bukan di tengah kota, tapi di daerah pegunungan. Kecelakaannya. Ini yang menyebabkan ambulans, tim medis datangnya itu terlambat. Nggak cepat gitu datangnya. Dan waktu tim medis sampai di TKP, mereka ketemu tangannya yang lepas dari tubuhnya. Waktu mereka cek, ternyata tangannya sudah penuh dengan kuman. Dan singkat cerita, mereka putuskan drummer ini harus diamputasi tangan kirinya. Coba, kalau ketemu seorang drummer, tangan kirinya mesti diamputasi. Kira-kira kita responnya gimana ya? Kita responnya akan begini ya kebanyakan. Bro, ganti kerjaan ya. Gue cariin bro. Gue cariin. Ganti kerjaan. Saudara mesti tahu, tidak dengan 4 teman bandnya. 4 teman bandnya, waktu tahu dia harus diamputasi, itu jadwal manggung tahun 84 yang udah penuh. Di cancel sama mereka. Mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig. Karena mereka udah ngetop, mereka punya bargain power. Mereka bilang ini, tolong buatin drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita dibikinin sama Ludwig. Waktu jadi, drum biasanya kita tahu pedal tuh paling banyak ada 3. Double bass sama 1 buat hi-hat. Dan waktu drum ini untuk orang bertangan satu jadi, pedalnya ada 5. Snare drum yang tadinya tangan kiri diganti injek pakai kaki kiri. Dibawa ke Rick Allen sama 4 temannya. Saudara tahu selama 8 minggu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dia latihan ditungguin sama 4 temannya. Dia lari-lari, temponya, ketukannya lari-lari, temennya bilang, it's okay, just do it again. Latihan lagi, it's okay. 8 minggu ditungguin. Tahun 87, mereka comeback dengan album keempat namanya Hysteria. Saudara mesti tahu, mereka kalau manggung harus di stadion. Karena semua penonton pengen lihat ada history maker. Ada pembuat sejarah, drummer bertangan satu. Konser mereka selalu sold out. Boleh foto-foto berikutnya? Ya, dan mereka sampai hari ini masih main bareng. Masih touring bareng. Sekarang udah tua-tua mereka.
Ya, mereka masih touring the world dan harus di stadion juga. Mereka kalau manggung. Saya waktu baca cerita mereka, saya hampir keluar air mata. Mereka kemana-mana tidak pakai nama Yesus. Mereka kemana-mana nggak bawa Alkitab. Tapi mereka lebih Kristen dari orang Kristen. Mereka menerima temennya yang cacat dalam tanda kutip. Mereka terima. Mereka support ergon temennya. Sampai influence terjadi. Kita seringkali orang Kristen, satu jatuh dalam dosa, kita langsung pulanglah dan jangan kembali lagi. Kita gitu. GMCC nggak ada ya, gereja lain. Kita kayak gitu. Kita nggak bisa dealing sama orang yang punya kekurangan. Kita nggak bisa. Kita cenderung menghakimi mereka. Kita cenderung nggak bisa terima mereka. Coba mulai sadar bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Mulai sadar bahwa saya juga pendosa kok, yang diampuni sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada teman bikin salah, kita bisa terima. Kita bisa lindungi. Ya, bahkan yang paling luar biasa, ergon sesama kita. Coba dilindungi satu dengan yang lain. Saya percaya dari GMCC ini akan lahir influence yang dahsyat. Daerah kota ini bisa berubah karena ada saudara. Amin saudara, lewat bakmi saudara, lewat bakpo saudara. Lewat apapun yang saudara kerjakan. Ya, jangan pikir ergon itu cuma 3, karena kita biasa lihat ergon di gereja cuma 3. Musik, nyanyi, sama khotbah. Itu doang. Masih banyak yang lain. Ya, bakpao lah, ngedit video lah, sutradara, masih banyak yang lain. Musisi lah. Saya percaya satu hari, orang-orang akan melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam saudara-saudara. Amin saudara. Influence akan terjadi. Dampak akan terjadi. Tapi ingat selalu terkoneksi dengan pencipta kita. Kejar selalu keserupaan dengan Kristus. Bukan keserupaan dengan dunia. Dan selalu saling support di antara saudara-saudara semua. Saya percaya sekali lagi. Ya, saudara semua akan menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Yang Tuhan sudah desain buat untuk kita semua. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biar kami makin hari mengejar kesempurnaan dengan Kristus. Bukan barang-barang mahal untuk menaikkan kepercayaan diri kami. Bukan barang-barang branded untuk menaikkan derajat kami. Karena Engkau sudah menaikkan derajat kami dengan darah Yesus yang begitu mahal. Oleh karena itu Tuhan, kami mau jadi berkat. Kami mau menjadi influence. Kami mau mempengaruhi banyak orang menjadi benar dan terus bertambah benar. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Engkau menyertai, Engkau membuka jalan. Engkau yang memberikan rekonsiliasi atas keluarga, papa, mama, anak-anak mereka bersatu dalam keserupaan Kristus. Terima kasih untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia secara luar biasa. Dan sebelum kami pulang, Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Engkaulah Immanuel yang menjaga kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.